Jika Anda menginginkan sebuah medium sedan, maka mungkin saja Honda Civic FB merupakan pilihan yang tepat bagi Anda. Civic FB ini disebut-sebut sebagai Civic yang gagal. Benarkah demikian? Simak selengkapnya di review Civic FB 2 tahun 2014 di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Pratama. Di samping saya sekarang sudah ada sebuah Honda Civic FB 2 1800cc bertransmisi otomatis tahun 2014. Artinya Civic ini merupakan varian facelift. Terlihat perbedaannya dari grillnya. Nah, sebelum ke sana, Civic ini dikenal juga sebagai Civic yang merupakan generasi yang gagal. Kenapa? Karena banyak yang kurang suka sama desain eksteriornya dan katanya tidak banyak perubahan atau improvement yang terjadi dari Civic Batman atau generasi ke-8 ke Civic generasi ke-9 ini. Civic ini diproduksi dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Nah, karena waktu yang singkat tersebut, populasi dari mobil ini nggak banyak di jalanan. Nah, justru itu merupakan sebuah kelebihan dari mobil ini karena apa? Karena seakan-akan yang punya mobil ini merasakan sebuah eksklusivitas tersendiri gitu. Karena kalau misalkan kita punya mobil bagus, tapi orang-orang juga punya mobil itu sama aja kayak lama-lama nggak kelihatan bagus. Tapi ketika kita punya mobil yang antik, yang unik, yang jarang ada di jalan, biasanya kita merasa ini mobil lebih bagus daripada yang lain. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ulas aja bagian eksteriornya. Nah, untuk di mobil ini sebenarnya keadaannya udah nggak full original lagi, karena ada beberapa ubahan sedikit oleh pemiliknya. Jadi langsung aja. Jadi untuk pertama di bagian headlamp, dia di lampu kotanya dia udah diganti warna putih. Terus di sebelahnya ada lampu utama udah proyektor untuk varian 1800cc. Kalau misalkan 2000cc dia udah HID, proyektor HID. Di bagian dalamnya dia ada lampu jauh, lampu dim, lalu di bagian paling dalam ada lampu sen. Nah, untuk varian facelift dia grillnya bentuknya U seperti ini dan di atasnya ada grill berbentuk honeycomb atau sarang lebah seperti ini. Nah, cuma warna asli dari grill ini sebenarnya warna chrome. Di Scotland oleh pemiliknya, Scotland warna hitam karbon seperti itu karena biasanya anak muda kurang suka banyak chrome ya. Nah, terus di sini ada emblem SI, ini juga tambahan. Lalu kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini dia udah dilengkapi fog lamp dan udah ada list chrome di bagian fog lampnya. Terus di bagian grill bagian bawah juga dia ada nih list chrome kayak gini. Oke, kita langsung aja untuk bagian mesinnya. Civic FB2 ini ditenagai oleh mesin 1800cc SOHC 4 silinder segaris dan dia memiliki tenaga sebesar 140 horsepower dan torsi sebesar 170 Nm dan dia sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Cukup untuk sektor mesin, kita lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini dia udah diganti nih sama pemiliknya. Jadi dia tuh ngeganti velg sebesar 18 inci, mereknya Kanze Bazeria. Modelnya seperti ini, dengan profil ban 205/40 ZR18. Kalau misalkan bentuk aslinya tuh, dia bisa dilihat di gambar ini. Untuk 1800cc, dia itu velgnya berukuran 16 inci. Nah, terus ada ubahan juga, dia PR-nya udah di custom. Sebenarnya kalau misalkan ada jarak ban ke bodi ini, dia sebenarnya harusnya 4 jari, 5 jari. Cuma karena di custom ini, jadi sekitar 2 jari pun kurang. Biasalah style anak muda gitu kan. Terus rem depan ini udah pakai cakram. Lanjut. Nah, di bagian atas ini yang unik dari Civic adalah bagian wipernya, dia startnya dari tengah. Dan di sini juga ada stiker nih. Tulisannya udah gini aja. Mungkin ini nama komunitas gitu lah ya, komunitas mobil semacamnya. Lanjut di bagian samping. Untuk spionnya dia sudah dilengkapi dengan sen di spion. Cuma sayang bentuknya kotak kayak gini nih, nggak senada sama desain bodi depan belakang yang agak-agak tajam gitu kan, yang keren. Dan dia juga udah dilengkapi oleh talang air. Nah, yang kerennya dari Civic ini, dia untuk kaca filmnya udah pakai IMV Cool. Kaca film terbaik lah pokoknya. Terus di bagian handle-nya dia udah chrome. Sini juga sama. Dan di bagian bawahnya dia ada stiker tambahan aja nih, iVTEC DOHC dari pemiliknya. Nah, untuk di bagian belakang ini sama, dia juga udah pakai rem cakram. Cukup untuk bagian samping, kita lanjut ke bagian belakang aja. Nah, di bagian belakang ini dia sudah dilengkapi dengan rear defogger, cuma sayang belum ada rear wiper. Terus di bagian atas ini sebenarnya dia tuh ada spoilernya, cuma karena pemiliknya kurang suka jadi dilepas, tapi kalian nggak perlu khawatir, masih ada kok disimpan rapi buat spoilernya.
Terus di bagian emblem Hondanya dia udah diganti pakai Honda Civic Type R warna merah kayak gini. Nah, bagian belakang ini secara keseluruhan banyak yang kurang suka, tapi kalau saya pribadi justru lebih suka sama desain mobil ini kayak gitu. Dan lampu ini yang bikin cantik sih sebenarnya. Cuma sayang di lampunya ini semuanya masih belum ada LED, masih lampu bohlam biasa. Untuk di bagian luarnya ini ada sen, di bagian tengahnya ada lampu mundur, ini lampu remnya di sini, dan ada reflektor di sebagian sini. Nah, di sini ada emblem 1.8, artinya dia 1800 cc dan udah pakai teknologi iVTEC. Di bagian bawahnya dia ada 2 sensor parkir, dan untuk warna kuning ini sebenarnya dia cuma tambahan dari pemiliknya. Terus di bagian paling bawah nih, sayangnya untuk knalpotnya masih belum pakai muffler cutter. Kalau misalkan dia pakai muffler cutter, buat mobil sesporty ini pasti bakal keren banget. Oke, selanjutnya kita langsung bahas bagian bagasi. Nah, cara ngebuka bagasinya, sayangnya dia belum ada tuasnya di sini. Nggak ada tuas ataupun tombol. Cuma punya 2 cara. Yang pertama pakai kunci, yang kedua ada tuas di dalam mobil, di baris penumpang. Maksud saya di baris kemudi. Oke, langsung aja kita buka. Nah, untuk ruang bagasinya seperti ini, dia cukup luas, cukup dalam juga. Terus di sini udah rapi nih, tertutup cover sampai ke bagian ininya juga nih, tiangnya. Oke, kita lanjut lihat ke bagian ban serepnya. Dia udah ada toolkit. Dan untuk ban serepnya dia udah full size dan modelnya sama seperti keempat ban utamanya. Seperti itu. Ada tempat penyimpanan juga nih kecil di kanan kirinya. Oke, cukup untuk bagian bagasi. Sekarang kita lanjut bahas bagian interior. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam bagian interior. Langsung aja kita bahas pertama bagian door trimnya. Untuk panel paling atas warna hitam ini bahannya soft touch. Terus di sini juga dia ada bahan fabriknya nih, kayak gini. Terus di sini untuk handle pintunya dia warna silver kayak gini. Nah, untuk tombol-tombolnya dia dilengkapi dengan tombol electric retract. Terus ada pengaturan spion secara otomatis, secara elektrik maksudnya. Terus ada window lock, ada power door lock, dan untuk power window-nya auto cuma di sisi driver, up and down. Terus di bagian bawahnya ada door pocket nih, cukup kecil, dan ada speaker. Nah, terus untuk perbedaan antara varian facelift dan non facelift itu ada di sini nih, ada di bagian Twitternya. Kalau yang sebelum facelift dia belum ada yang seperti ini. Nah, terus untuk pengaturan joknya dia udah cukup lengkap karena udah ada height adjuster. Cuma emang pengaturannya masih manual. Terus untuk jok ini, dia untuk varian facelift ini dia udah dilengkapi dengan MBTEC nih, kulit nih bahannya. Nah, warnanya beige seperti ini. Emang agak rawan kotor sih ya warna kayak gini. Nah, terus untuk bagian seatbeltnya dia udah ada heat adjusternya juga. Untuk bagian pedalnya dia transmisi otomatis 5 percepatan. Jadi dia tuh ada 2 pedal dan di sebelah kirinya ada footrest nih buat sandaran kaki, buat istirahat kaki kiri. Nah, bagaimana untuk dashboard desainnya secara keseluruhan? Jujur saya lebih suka yang ini dibanding dengan Civic FD generasi sebelumnya. Karena panel instrumennya di sini lebih besar, terus di bagian tachometernya juga, pokoknya saya lebih suka yang ini. Nah, untuk desain keseluruhan dia warnanya bagian bawah beige, bagian atasnya hitam nih, 2 warna dual tone. Untuk varian 2000 cc warnanya full black, lebih sporty lagi tuh. Cuma emang kalau full black kerasa aura di kabinnya agak sempit. Dan di sini di bagian setir dia sudah dilengkapi dengan tilt dan teleskopik. Cukup panjang juga ya teleskopiknya, jadi bisa nyaman banget nih posisinya. Terus di sini dilengkapi dengan pedal shift nih. Jadi dia ada sekuensial. Transmisinya bisa sekuensial. Terus di tombol-tombol di sebelah sini ada cruise control, di sebelah kanan untuk varian facelift. Kalau yang belum facelift itu belum ada. Di sebelah kiri ada pengaturan MID dan audio steering switch. Nah, ada ubahan juga nih dari pemiliknya. Jadi dia klaksonnya ada klakson telolet juga nih, ada beberapa tombol, ada 8 tombol hijau. Di samping tombol hijau ada Eco mode, Econ kalau bahasanya kalau Honda ya. Dia agak lebih tajam-tajam gini ya untuk bentuk kisi AC-nya dibanding yang Civic FD. Terus di tengahnya dia udah ada list chrome-nya nih di setiap AC-nya. Nah, untuk yang varian facelift ini dia udah dibekali oleh layar sebesar 8 inch nih. Beda sama yang varian sebelum facelift dia masih belum double din seperti ini. Tombol-tombolnya kebanyakan fisik, bisa layar satunya juga, jadi agak enak nih. Terus dia itu ngarahnya kalau FB ini ke driver banget gitu. Jadi lebih enak, lebih mudah dijangkau. Beda sama Civic FD yang lurus kayak gitu. Untuk pengaturan AC-nya 1800 cc masih belum digital, masih biasa pengaturannya. Cuma udah lengkap dengan arah semburan, udah ada yang ke kaki, terus ada front defogger, rear defogger juga, ada open close air seperti itu. Kita lanjut ke bagian bawahnya.
Untuk bagian tengahnya dia cukup besar ya. Jadi di sini tuh laci penyimpanan terbuka, ada soket lighter juga di sebelah sini, dan ada input aux buat ke head unitnya. Dan juga ada input di sini nih, ada input kartunya nih, kartu micro SD sebelah sini. Nah, untuk transmisinya, dia transmisi otomatis 5 percepatan, masih konvensional sayangnya. Cuma konvensional kan ya daya tahannya lebih bagus lah ya daripada CVT, meskipun konsumsi bahan bakarnya kurang. Jadi dia tuh bentuknya lebih enak sih kalau buat posisinya dibanding sama yang FD. Meskipun FD bentuknya lebih unik ya di depan sini. Ini lebih enak, lebih dekat kayak gitu. Terus di sini ada laci penyimpanan terbuka, ada cup holder, bisa digeser-geser kayak gini, enak, praktis. Terus bisa ditutup juga kayak gitu. Terus untuk armrestnya di sini udah ada bahan fabric. Cuma sayang nggak bisa dimajuin ya, tapi masih agak cukup lah buat nopang sedikit kalau mau nyetir. Nah, kita buka. Di bagian dalam sini, dia tidak dilengkapi dengan bahan-bahan, masih hard plastik. Terus ada input USB-nya nih sebelah sini. Konsolnya emang nggak terlalu gede sih. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian samping sebelah sini. Dia udah ada konsol box-nya juga. Ukurannya sedang lah ya. Masih belum soft opening. Masih keras seperti ini. Nah, terus untuk bagian atasnya di sini ada hand grip model retract, terus di sini ada sun visor, udah ada card holder, di sini udah ada kacanya juga, cuma sayang belum ada lampunya. Di sini ada lampu baca 2 buah seperti ini. Terus di sini juga untuk sun visornya sama, udah ada kacanya, tapi tidak dilengkapi dengan lampu. Jadi dia itu sudah dilengkapi dengan navigasi, radio, Bluetooth, iPod juga bisa, micro SD inputnya ada di sebelah sini, bisa dibuka. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan GPS. Seperti itu. Kalau misalkan untuk USB, inputnya ada di konsol bagian tengah. Untuk head unit sebenarnya nggak terlalu banyak yang spesial sih. Cuma segini udah cukup lah ya untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini juga ada tombol ini nih, tombol hazard. Seperti ini. Nah, sebenarnya yang bikin tertarik dari desain Civic ini benar-benar interiornya sih. Kalau misalkan kita lihat di bagian dashboardnya seperti ini. Indikatornya benar-benar futuristik. Sayangnya ini nggak diterusin di Civic Turbo. Jadi ini tuh benar-benar ciri khas dari mobil Civic FB dan Civic FD. Dan saya secara pribadi menyukai yang Civic FB. Karena dia udah ada pengaturan MID-nya sebelah situ. Ini jauh lebih lebar, jauh lebih keren. Sudah dilengkapi mode ikon. Dan ini ada tambahan nih sedikit nih. Ini untuk sensor parkir. Jadi dia bisa kedetek di kanan kirinya. Seperti itu. Untuk di bagian kanan dia sudah dilengkapi dengan saklar lampu. Dan fog lamp-nya sudah terintegrasi di sini. Dan sebelah kirinya dia ada tuas wiper. Sudah intermittent juga nih wiper depan. Oke, sekarang saya sudah berada di baris kedua dari Honda Civic. Jadi untuk posisi duduknya, untuk tinggi saya setinggi 165 cm, masih cukup enak. Ada headroom sekitar 4 jari. Mungkin kalau orang yang lebih tinggi dari saya, 175 kayak gitu, agak mepet ya. Untuk legroom, ini posisi mengemudi saya cukup lega. Ada 10 jari, sekitar 10 jari. Untuk kursi karena dia kulit udah enak pastinya. Untuk bagian door trim sama, bagian atasnya warna hitam ini soft touch. Terus ada bagian bahan fabriknya. Dan ini sisanya hard plastik. Dan dia sudah berwarna silver untuk door handle-nya. Terus di sini ada power window-nya juga. Dan di sini ada door pocket kecil nih, cukup kecil. Terus di bagian tengah ini, dia enak nih gundukannya agak kecil ya. Jadi nyaman. Kalau misalkan ada orang yang duduk di bagian tengah sini, karena dia juga Civic ini penggerak roda depan. Terus di sini ada side back pocketnya juga, enak. Cuma sayangnya dia tidak dilengkapi untuk AC untuk baris kedua nih. Jadi harus agak nunggu lama buat dinginnya sampai dari depan ke belakang kayak gitu. Terus di bagian atas dia udah ada hand grip model retract, ada hook juga nih gantungan. Terus ada lampunya nih, lampu baca di tengah sini, kayak gitu. Terus di baris kedua ini dia sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman 3 titik, 3-3-nya. Jadi untuk 3 penumpang udah ada. Dan di bagian tengah ini ada armrest. Armrestnya sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder nih. Yang satu kecil, yang satu besar. Cukup nyaman di baris kedua. Cuma sebenarnya Civic ini emang didesain lebih ke driver oriented sih sebenarnya. Karena rasa berkendaranya yang nyaman. Kayak gitu. Nah, di bagian belakang ini dia ada speaker nih, 2 buah. Seperti ini, udah nggak ada apa-apa lagi. Sepertinya cukup untuk baris kedua. Kita lanjut aja untuk test drive, oke? Ciao.
Nah, sekarang kita waktunya test drive. Jadi gimana sih rasanya berkendara menggunakan Civic FB ini? Pertama, jadi kita tuh seneng banget ngelihat interiornya sih, jujur. Jadi bener-bener kayak ini tuh mobil dari masa depan gitu. Emang dua level dari dashboard ini yang bikin keren dia, jujur sampai sekarang masih keren banget. Terus untuk posisi duduknya sendiri dia udah enak ya pengaturannya karena udah ada head adjuster juga. Terus yang paling bikin enak tuh teleskopiknya nih, jadi dia cukup jauh jaraknya nih. Jadi bisa diatur sedemikian rupa supaya kita posisi duduknya nyaman. Terus untuk transmisi otomatisnya dia menggunakan konvensional 5 speed dan cukup enak karena masih ada rasa berkendaranya gitu kan, masih bisa ganti gigi. Ditambah dia udah ada pedal shift, jadi dia bisa sekuensial juga gitu transmisinya. Untuk posisinya ini karena udah agak di custom ya, emang cukup rendah sih dasarnya juga. Dan ini di custom, per custom lebih rendah lagi. Feel-nya emang jadi lebih sporty lagi. Terus untuk kita ngerasain gejala limbungnya itu sangat minim. Soalnya apa? Suspensi dia tuh keras. Emang kurang enak bagi penumpang, tapi suspensi keras ini buat pengendalian lebih enak, handlingnya lebih enak, kayak gitu. Jadi misalkan kita tes nih, kayak gini, kiri kanan gini, jadi dia nggak kerasa limbungnya, masih kerasa enak gitu, kayak gitu. Cuma karena dia emang tadi pakai velg yang besar, terus dia pernya di custom, emang jadi agak khawatir sih kalau misalkan kita melewati jalan-jalan yang agak berlubang gitu, takut ngegasruk aja bodinya. Jadi agak lebih hati-hati aja. Cuma kan namanya anak muda, jarang gitu merhatiin yang gitu. Kalau misalkan udah modifikasi, velg ganti ini, ganti per, ya itu berarti emang dia ngejar looks, kayak gitu. Untuk kenyamanan emang sedikit berkurang daripada bawaan pabrikan, pastinya seperti itu. Untuk konsumsi bahan bakar, jadi untuk Civic FB ini, dia lebih irit daripada Civic FD. Kenapa? Karena Civic FB ini dia punya desain yang lebih aerodinamis, lebih banyak tajamnya di bagian depan kayak gitu kan. Terus dimensinya yang lebih kecil. Terus dia juga udah ada mode ikon yang bikin dia lebih irit daripada Civic FD kayak gitu. Dan untuk konsumsinya rata-rata sih di sini sekitar 1 liter untuk 12 km kayak gitu. Ini rute campuran ya, kalau luar kota bisa sampai 14 sampai 15 lah. Jadi untuk fitur safety-nya selain ada ABS EBD, dia juga sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag. Terus ditambah dengan kuncinya udah ada immobilizer, jadi aman dari maling. Nah, sebenarnya mobil ini dijual oleh pemiliknya dengan harga 200. Untuk kondisinya kaki-kaki masih empuk, gitu kan. Ini masih 2014 juga. Terus body juga lecetnya masih pemakaian lah, pemakaian wajar. Terus interior karena warna beige ya ada beberapa bagian yang kotor kayak gitu. Tapi rasa berkendara kayak gitu masih enak. Jujur mobil ini masih enak. Nggak ada kendala berarti lah intinya mobil ini. Mobil ini pajaknya itu sekitar 5 jutaan, 5 juta lebih sedikit aja sih, kayak gitu. Dan untuk bulannya ini bulan November. Oke, jadi sekarang kita waktunya kesimpulan. Jadi Civic yang disebut sebagai generasi yang gagal ini sebenarnya tetap dia merupakan sebuah Civic. Karena bisa kita rasakan dari rasa berkendaranya, kemewahan interiornya, ini tetaplah Civic. Meskipun memang untuk eksteriornya tidak semua orang suka dan katanya ada downgrade dari build quality-nya. Tapi saya rasa itu tidak begitu mempengaruhi. Apalagi dengan tahun produksi yang sedikit, mobil ini jadi langka di jalanan dan itu bikin sebuah mobil menjadi eksklusif. Tapi review ini dibuat secara seobjektif mungkin dengan keadaan seperti ini, dan mobil ini untuk pajaknya sekitar 5 jutaan, 5 juta lebih sedikit. Untuk bulan pajaknya bulan November, bulan 11. Nah, bagaimana untuk kondisi mobil ini sendiri? Untuk lecet-lecet masih pemakaian wajar, namun kondisi apa adanya karena beberapa modifikasi tadi, tapi mayoritas masih original. Cuma karena interior warnanya beige seperti ini, ada beberapa bagian yang sedikit kotor, seperti itu. Sisanya untuk kaki-kaki masih empuk, feel berkendara masih bagus, masih enak. Pokoknya kalau misalkan penasaran, rasain sendiri deh rasa berkendara dari mobil ini gitu. Test drive aja. Oke, cukup untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya ya. Nah, sekian dari saya, Yuda Pratama undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.